Organ pada tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif terdiri atas akar, batang, dan daun, sedangkan organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Nah, di sini kita akan bahas masing-masing dari setiap organ pada tumbuhan yang sudah saya sebutkan tadi, baik secara vegetatif maupun secara generatif. Tonton terus video ini ya. Sebelum nonton video ini jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe ya. Jangan lupa juga untuk share. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu semuanya. Selamat belajar biologi jaringan. Oke, terima kasih. Yang pertama akan kita bahas tentang akar. Yang pertama adalah organ tumbuhan akar. Berdasarkan asalnya, akar terbagi menjadi dua macam, yaitu akar primer dan akar liar. Akar primer tumbuh sejak embrio hingga tumbuhan mati dan berfungsi sebagai penegak dan menyerap garam mineral. Sedangkan akar liar muncul dari batang, daun, dan lainnya, serta bersifat permanen atau sementara. Akar liar ini berfungsi sebagai penyerap air, menopang, dan haustoria. Akar terdiri dari tudung akar, epidermis, endodermis, korteks, dan stele. Kita akan bahas masing-masing dari pembagian akar yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, tudung akar. Tudung akar terdapat pada ujung yang berfungsi sebagai pelindung promeristem dan membantu penetrasi akar tumbuhan ke dalam tanah. Jadi yang membantu mendorong akar tumbuhan ke dalam tanah, itu dia tudung akar. Yang kedua, epidermis. Epidermis itu bagian luar dari akar. Jadi susunan sel epidermis ini rapat serta setebal satu lapis sel. Nah, dinding selnya mudah dilalui air. Beberapa sel epidermis akan membentuk rambut akar dengan pemanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya. Jadi rambut akar ini adalah modifikasi dari sel epidermis akar yang berfungsi menyerap air dan juga garam mineral dari dalam tanah. Nah, selanjutnya yang ketiga, endodermis. Endodermis ini merupakan jaringan antara korteks dengan silinder pusat atau stele. Sebagian besar dari sel endodermis itu mempunyai bagian seperti pita yang mengandung gabus ataupun disebut sebagai zat suberin atau zat lignin. Bagian ini dinamai dengan pita Kaspari. Yang keempat, bagian dari akar adalah korteks. Korteks ini berada di bawah epidermis. Sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak mempunyai ruang antar sel yang berperan dalam pertukaran gas. Jaringan-jaringan pada korteks meliputi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kelima adalah stele. Silinder pusat biasa disebut sebagai stele, merupakan bagian dari dalam tumbuhan yang terletak di sebelah dalam endodermis. Jadi stele ini terdiri atas perisikel, berkas pembuluh, dan parenkim. Bagian organ tumbuhan yang kedua adalah batang.
Saya juga mau mengingatkan bahwa empelur ini terdapat di sekitar berkas pengangkut dan berbentuk seperti jari-jari sehingga disebut sebagai jari-jari empelur. Nah, empelur juga mengandung pati. Nah, jadi sudah jelas ya, sekali lagi batang terdiri atas 3 ataupun jaringan yang memiliki 3, yaitu epidermis, korteks, dan stele yang terdiri atas empelur, parenkim, berkas pengangkut, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah organ tumbuhan yang ketiga, daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang berperan sebagai pengolah makanan. Daun terbagi menjadi 2, yaitu dorsiventral dan isobilateral. Daun dorsiventral memiliki pelisade hanya pada permukaan atas daun, sehingga permukaan atas daun terlihat lebih cerah daripada permukaan bawah daun. Hampir semua daun dorsiventral itu tumbuh horizontal dan terdapat pada hampir seluruh tumbuhan dikotil. Sedangkan daun isobilateral memiliki struktur yang sama antara kedua sisi daun, dan daun isobilateral ini tumbuh vertikal. Kalau tadi daun dorsiventral tumbuh horizontal, tetapi isobilateral tumbuh vertikal. Nah, daun isobilateral ini terdapat hampir semua tumbuhan monokotil dan berbagai ataupun beberapa jenis tumbuhan dikotil. Secara umum, daun tersusun atas jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Daun memiliki beberapa jaringan. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis daun ini terdapat hubungan yang putus-putus oleh suatu lubang yang sangat kecil. Bagian tersebut adalah ruang antar sel yang dibatasi oleh 2 sel khusus yang disebut sel penjaga. Sel penjaga itu bersama-sama akan membentuk yang namanya stroma. Jadi, stroma ataupun stomata terdiri atas sel penutup yang berkloroplas, sel yang tidak berkloroplas, dan celah stomata. Jaringan yang kedua adalah mesofil. Mesofil ini merupakan jaringan yang bersifat parenkimia, letaknya itu ada di sebelah epidermis. Mesofil terdiri atas jaringan pelisade dan jaringan bunga karang. Kedua jaringan tersebut banyak mengandung kloroplas, sehingga menjadi tempat terjadinya fotosintesis. Jadi tempat terjadinya fotosintesis pada daun adalah mesofil. Jaringan pelisade ini terletak langsung di bawah dari epidermis. Nah, tetapi kadang-kadang ada yang hipodermis di antara epidermis dan jaringan pelisade. Selanjutnya adalah jaringan penguat. Pada daun, jaringan penguat ini merupakan salah satu dari jaringan penyusun tumbuhan Organ tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Perhatikan gambar struktur bunga berikut. Bagian-bagian bunga terdiri atas tangkai, kemudian ada kelopak, ada kandung lembaga atau bakal biji, ada bakal buah. Bakal buah itu adalah di luar dari kandung lembaga. Kemudian ada tangkai putih. Nah, kemudian paling tinggi itu adalah kepala putih.
Nah, mahkota, ada mahkota bunga dan juga benang sari. Nah, itulah dia bagian-bagian ataupun struktur bunga ya. Bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari, sedangkan bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki kelopak dan mahkota. Kita akan bahas masing-masing dari bagian-bagian bunga tersebut, daun kelopak dan daun mahkota. Nah, secara anatomi, daun kelopak dan daun mahkota itu mempunyai struktur yang sama. Nah, yaitu memiliki epidermis atas dan bawah, memiliki parenkim dasar, memiliki berkas pembuluh, dan sel-sel idioblast. Nah, sel epidermis daun kelopak itu dilapisi zat kitin yang memiliki stomata dan trikoma. Sedangkan sel epidermis daun mahkota berbentuk tonjolan yang dilapisi kutikula dan mengandung minyak volatilin. Jadi itulah dia daun kelopak dan daun. Kemudian ada benang sari, biasa disebut sebagai stamen. Benang sari merupakan kelamin jantan pada tumbuhan. Benang sari terdiri atas tangkai sari ataupun filamen dan kepala sari atau antar. Benang sari memiliki 4 ruang yang berisi serbuk sari. Ruang serbuk sari disebut sebagai mikrosporangium karena menghasilkan mikrospora. Mikrospora tumbuh menjadi buluh dan menghasilkan sel gamit jantan atau sel sperma. Selanjutnya ada putik. Putik disebut sebagai pistilum. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik biasanya mengalami diferensiasi menjadi 3 bagian, yaitu bagian basal yang menggelembung, bagian stilus yang memanjang, bagian ujung putik. Dalam ovarium terdapat 1 atau lebih ovul. Pada ovul terdapat megasporangium yang menghasilkan ovum. Nah, itulah dia perbedaan stamen dan pistilum ataupun perbedaan benang sari dan dengan putik. Oke, yang terakhir adalah buah. Nah, perhatikan gambar, ini adalah gambar biji terbentuk setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan. Jadi sel telur terbentuk dalam bakal biji atau kantong lembaga, kemudian bakal biji itu terletak dalam bakal buah. Nah, bakal buah adalah bagian putik yang mengembung. Jumlah biji yang terbentuk bervariasi tergantung pada jenis tumbuhannya. Itu adalah struktur dan fungsi buah. Buah merupakan perkembangan dari bakal buah. Buah dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan ini buah ya. Buah kering pecah, buah kering tidak pecah, dan buah berdaging. Pada buah berdaging, petikarpium ataupun perikarpium berdiferensiasi ya. Perikarpium itu berdiferensiasi menjadi eksokarpium atau epikarpium, mesokarpium, dan endokarpium. Nah, pada buah kering, eksokarpium memiliki karakteristik seperti sklerenkim. Selanjutnya kita akan bahas tentang biji ya. Perhatikan perbedaan biji dari dikotil dan monokotil berikut pada gambar. Contoh dari tumbuhan dikotil adalah kacang dan contoh dari tumbuhan monokotil adalah jagung. Apa perbedaan dikotil dan monokotil? Dikotil adalah tumbuhan ataupun biji berkeping 2, sedangkan monokotil adalah biji berkeping 1. Nah, perhatikan juga di gambar bagian-bagian dari dikotil dan monokotil yang saya sebutkan tadi ya. Biji merupakan perkembangan dari bakal biji ya. Kulit biji itu merupakan diferensiasi dari integumen yang berfungsi untuk melindungi embrio dan endosperma yang ada di dalamnya.
Totipotensi itu merupakan kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh dan menjadi individu yang baru, sedangkan kultur jaring adalah salah satu teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman dan menumbuhkannya pada media buatan yang kaya akan nutrisi dan zat pengatur tumbuhan.